Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang sudah join sore hari ini. Apa kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. So, teman-teman, selamat bergabung dalam acara online seminar yang diadakan oleh Gading Counseling and Empowerment Center. Terima kasih banget buat waktu yang teman-teman Bapak Ibu sediakan dan luangkan untuk bisa join dalam seminar online ini ya. Nah, Bapak Ibu, saya mau memperkenalkan sedikit soal Gading Counseling and Empowerment. Jadi, Gading Counseling and Empowerment Center adalah sebuah counseling center yang melayani masyarakat secara sosial dan non-sara. Kami bersyukur atas setiap kontribusi yang diberikan oleh Bapak Ibu sehingga Gading Counseling and Empowerment Center dapat terus melayani sampai saat ini. Bahkan teman-teman Gading Counseling and Empowerment Center sudah dapat menyediakan layanan seminar ini. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, untuk sementara yang sudah bergabung ini chatnya akan dibuat disable ya. Jadi jangan panik kenapa ya nggak bisa ngechat. Jadi untuk sementara dibuat disable dulu. Dan nanti untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang akan bertanya gitu ya, dari pembicara mungkin tetap akan tanya soal konseling dan segala macam. Nanti kita akan buka sesi Q&A. Tapi nanti akan dibuka. Untuk sekarang mungkin belum muncul ya di fiturnya teman-teman di bagian bawah Zoom-nya. Cuman that's okay, nanti akan dibuka pada saat sesinya, gitu ya. Nah, untuk sejarah Gading Counseling sendiri, Bapak Ibu dan teman-teman. Oh iya, tadi saya belum memperkenalkan diri ya di depan ya. Nama saya Alfian dan saya senang banget bisa bergabung dalam seminar sore ini, dan semoga seminar sore ini bisa membawa dampak yang sangat keren buat kita semuanya ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, di tahun 2024 ini, Guiding Counseling kembali hadir dengan tujuan untuk memperlengkapi Bapak Ibu semuanya, khususnya yang bergerak di bidang bergerak di marketplace gitu ya. Seperti visi yang dimiliki oleh Guiding Counseling, yakni ingin menjadi pusat konseling yang dapat menjadi berkat dan tuntunan, memberikan pengharapan dan tuntunan, serta memperkuat tiap pribadi dan keluarga serta institusi yang dipercayakan, sehingga tagline kami adalah Giving Hope and Reaping Growth. Jadi kami menyadari bahwa pada kenyataannya permasalahan yang terjadi dalam seorang individu gitu ya, Bapak Ibu dan teman-teman, tidak dapat dipisahkan secara kaku. Apapun permasalahannya yang ada di keluarga atau rumah akan berdampak kepada individu tersebut di dalam pekerjaannya atau relasi yang dimilikinya. Demikian pula sebaliknya, sehingga jika kami ingin menguatkan individu dari sisi profesionalitasnya, maka adalah sesuatu yang tak terhindarkan ya, untuk kami harus dealing dengan sisi personal individu tersebut. Nah, tahun 2024 ini, Gading Counseling and Empowerment Center akan menghadirkan beberapa sesi bagi marketplace dan sesuai visi serta keunikan pelayanan Counseling and Empowerment Center. Jadi ini semuanya disediakan sama teman-teman di Gading Counseling and Empowerment. Jadi boleh tepuk tangan dulu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian untuk Gading Counseling and Empowerment Center. Untuk tepuk tangan virtualnya boleh Bapak Ibu ke bagian bawah Zoom-nya, kemudian di bawah ada reaction gitu ya. Boleh dikasih tepuk tangannya dulu, keren. Oke. Nah, di sini teman-teman Guiding Counseling and Empowerment akan menyajikan rangkaian seminar yang akan menolong Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dalam menghadirkan personalitas dan profesionalitas secara tepat di dalam diri, sehingga dapat menjadi pribadi yang lebih genuine lagi dan terus bertumbuh sesuai keotentikan kita masing-masing hingga mencapai titik maksimal gitu ya. Nah, sore hari ini seminarnya udah keren nih gitu ya. Dan saya ingin mengundang pembicara-pembicara yang nggak kalah keren juga dan sangat ahli di bidangnya. Tapi sebelum itu saya pengen mengingatkan lagi nih ke teman-teman, kalau misalnya sore hari ini kita semua memasuki seminar yang pertama yang berjudul Confronting the Elephant in the Room, Addressing the Unfairness in the Workplace. Jadi judulnya menurut saya pribadi udah sangat menarik ya, dan semoga teman-teman yang sudah ikut di seminar ini merasa bahwa
seminarnya juga dari judulnya udah menarik dan teman-teman pengen banget untuk lebih tahu lagi soal topik ini, gitu ya. Nah, sore hari ini saya tentunya tidak sendiri dan tentunya ada speaker ya. Nah, yang pertama ini saya akan menyambut Bapak Husein Wijaya. Oke, saya akan membacakan sedikit CV dari Bapak Husein. Jadi Bapak Husein Wijaya itu adalah seorang eksekutif coach selama 21 tahun, kemudian merupakan mitra dari Guiding Counseling and Empowerment Center dan juga Warhol Agency dan founder dari Pasar Mentor. Oke, boleh tepuk tangannya, tepuk tangan virtualnya untuk Bapak Husein, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Tepuk tangan virtualnya ada di bawah Zoom, kemudian pilih reaction, kemudian pilih tepuk tangan ya. Oke, sudah ada yang tepuk tangan. Nah, halo Pak Husin, selamat sore. Annyeonghaseyo Alfian, apa kabar Annyeonghaseyo semuanya Pak. rekan-rekan? Semoga Wah, keren sore banget nih. ini tidak ngantuk ya, kayak kita bisa konsentrasi. Makanya saya memulai dengan salam dari Korea. Annyeonghaseyo Pak. Iya, Oke, iya. untuk kabarnya gimana Pak? Sehat? Ya inilah sibuk ya, saya rasa. Sibuk ya, tapi tetap Sama sehat seperti dan saya rekan-rekan yang rasa lain, kita semua bisa lihat dari sibuk gitu ya, tapi mau mampir dengerin Guiding Counseling and Empowerment, topik yang sangat menarik. Ada gajah di ruang meeting. Ayo kita ya. bahas bareng-bareng. Keren banget. Oke, semoga semangatnya Pak Husan ini bisa membawa semangat juga untuk teman-teman yang hadir sekarang ya. Dan saya rasa nggak usah berlama-lama lagi. Boleh Pak Husan, waktunya saya serahkan ke Pak Husan. Silakan. Ya, selamat sore rekan-rekan semua dimanapun Anda berada. Saya sangat bersyukur bisa bersama-sama dengan rekan-rekan di ruangan Zoom yang indah ini. Dan di mana kita semua akan membahas satu topik yang sangat besar menurut saya, unfairness ya, satu topik yang mungkin terjadi di mana-mana, di dunia kerja, di keluarga, di dalam kegiatan sosial Anda barangkali unfairness itu ada di mana-mana. Rekan sekalian, ini topik yang akan saya bahas, tetapi perspektif yang akan saya berikan adalah dari sisi seorang coach, seorang executive coach. Jadi nanti kita akan melihat dari sisi coaching, dari sisi psikologi, bagaimana kemudian kita menyikapi tentang unfairness ini. Dan saya juga tadi iseng-iseng ngetik nama-nama Anda, ada beberapa rekan-rekan yang lupanya sudah bertemanan dengan saya di LinkedIn. Salam buat rekan-rekan semua, Pak Kuku dan teman-teman, saya tadi perhatikan Anda sudah menjadi jejaring saya di LinkedIn ya, dan saya sangat bersyukur sekali bisa bersama-sama bertemu dengan Anda di tempat ini. Rekan sekalian, singkat cerita, saya ingin lebih banyak nanti sharing cerita kepada rekan-rekan sekalian. Tidak mau terlalu akademis juga, tetapi saya ingin memberikan pengalaman saya sebagai seorang executive coach menangani berbagai permasalahan ya berkaitan dengan unfairness ini. Dan saya ingin memulainya dengan satu definisi ya, apa itu unfair gitu ya. Saya ketik-ketik di Google, kemudian saya cari dan kemudian menemukan ini. Jadi ini ada satu peristiwa atau satu perilaku yang sebenarnya tidak berdasarkan kepada prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan. Itu yang disebut dengan unfairness, rekan sekalian. Jadi kalau kita menghadapi situasi-situasi yang sifatnya tidak setara atau tidak adil, nah maka kita sebut sebagai satu peristiwa unfair, ya, satu peristiwa yang tidak adil itu. Nah, rekan sekalian, saya akan memulainya dari sebuah story ya. Jadi satu ketika ada seorang manajer, dia manajer perusahaan yang sangat besar, grupnya juga sangat besar. Kalau saya sebut besar, Anda sudah tahu ya, seperintil perusahaan di Indonesia ini yang besar-besar itu siapa aja. Dan dia adalah seorang yang sangat senior sebenarnya, sangat senior. Tetapi di atasnya ada yang lebih senior lagi, ya gitu ya. Jadi ini dia posisinya manajer tengah lah seperti itu. Nah, satu ketika dia kemudian bertemu dengan saya dan minta di coaching, dan kemudian dia menceritakan mengenai permasalahan dia, gitu ya. Jadi permasalahannya adalah dia merasa bahwa tanggung jawab dia besar sekali di perusahaan ini. Jadi dia itu menangani security, jadi menangani tentang keamanan data, dan dia juga yang melakukan memaintain infrastruktur daripada IT itu. Jadi ini orang yang sangat penting gitu ya, dan dia mengatakan bahwa pekerjaan seperti ini
tidak bisa sendirian, harus teamwork karena masalah yang dihadapi ini besar sekali. Nah, suatu ketika dia kemudian bilang kepada saya gini, "Pak, saya bagaimana menghadapi ya situasi di mana justru orang-orang yang saya harapkan membantu saya itu rupanya tidak seperti yang dia harapkan gitu ya. Dan kadang-kadang dia menerima perlakuan yang tidak adil dari perusahaan. Seakan-akan dia bekerja sangat keras, bekerja lebih keras, tetapi dia tidak mendapatkan reward yang pantas. Atau kemudian dia melihat bahwa ada manajer-manajer peer-nya ya, jadi, teman-teman manajernya yang lain, itu datang seenaknya gitu, ya jam kerja mungkin jam 9 dia datang jam 10 jam 11 seperti itu, dan dia tidak mendapatkan perlakuan yang, yang seperti biasa kita lihat, yaitu dihukum misalnya atau diberi peringatan, enggak, dia tidak melihat itu. Tetapi kalau dia telat 15 menit aja, namanya sudah dipampang di papan pengumuman. Ini loh yang telat bulan ini, muncul namanya dan kemudian dia merasa, "Saya baru telat 15 menit aja udah dipampang-pampangin," gitu ya. Tapi dia melihat rekan-rekan manajernya yang lain, gitu ya, telat sampai 2 jam, 3 jam, nggak ada tulisan itu, nama itu di papan pengumuman itu. Sehingga dia kemudian dia mengatakan bahwa, "Kok ini rasanya tidak adil ya?" Nah, rekan-rekan sekalian, seberapa banyak rekan-rekan di tempat ini ya, yang punya cerita walaupun nggak mirip, tapi ceritanya ya seperti itu. Anda melihat bahwa Anda itu kerja keras. Anda melihat bahwa Anda itu sudah perform very well, tetapi Anda tidak pernah diapresiasi, tidak pernah di-reward, tidak pernah dilihat, bahkan lebih cenderung banyak dikasih pekerjaan-pekerjaan tambahan yang seharusnya itu dikerjakan oleh orang lain. Ini bukan job desk saya, Pak, ini job desk dia. Dan kemudian Anda merasa bahwa ini tidak adil. Rekan-rekan sekalian, unfairness selalu terjadi di mana-mana. Oleh karena apa? Oleh karena banyak sekali aspek bias sebenarnya yang terjadi gitu ya di dalam, kita berkarir atau berkantor atau bersosialisasi. Prasangka-prasangka ini mungkin tidak kita sadari, ada kita sebut sebagai unconscious bias, nanti saya akan jelaskan apa itu. Tetapi juga ada yang bias-bias yang kita sadari gitu ya. Jadi ada yang kita sadari, ada yang tidak kita sadari. Mungkin yang tidak kita sadari itu adalah apa? Ketika kita melihat bahwa kita beda ras, beda beda gender, beda agama gitu ya, atau kita, punya disability gitu ya, dan kemudian kita punya orientasi seksual yang apa, yang berbeda misalnya, itu membuat kita menjadi sangat bias bukan? Seperti itu. Yang kedua adalah power imbalances. Saya merasakan bahwa ada perbedaan kekuasaan dan wewenang gitu ya. Ketika apa? Ketika hierarki itu, organisasi dibuat hierarki, vertikal kan gitu ya. Jadi manajer, super manager, senior manager ya, general manager, ada supervisor dan macam-macam. Kemudian Anda merasa bahwa apa? Bahwa kita seperti jadi victim bukan ketika kita berada di bawah itu. Kita seorang staff, kita seorang supervisor, kita menerima lebih banyak kerjaan, kita menerima lebih banyak tanggung jawab ketimbang orang-orang yang di atas, gitu ya. Jadi kita merasa mereka manajer, mereka orang yang hebat, orang yang kita sebut sebagai pemimpin, tapi kok kerjanya, ya kan, lebih kurang dari saya gitu. Dan kemudian reward-nya lebih besar mereka daripada kita. Misal seperti itu. Jadi impower balance ini kemudian menyebabkan kita merasa seperti dieksploitasi. Dan yang ketiga mungkin adalah lack of empathy, ketidakmampuan untuk memahami, ya kan, kemampuan untuk tidak melihat dari sudut pandang orang lain. Ini bisa menyebabkan terjadi apa? Terjadi kesalahpahaman. Dan kemudian kesalahpahaman ini bisa dianggap sebagai satu ketidakadilan atau merugikan ya pada diri sendiri atau kelompok. Ya, sedangkan sekalian ini adalah bagian-bagian yang bisa saja terjadi di tengah-tengah kita. Terakhir mungkin yang keempat adalah greed dan self interest ya. Jadi ada kerakusan, ada self interest, mengutamakan kepentingan pribadi ya, sehingga menyebabkan apa? Kita kemudian cenderung melakukan eksploitasi, manipulasi, melakukan perilaku-perilaku yang tidak etis. Rekan sekali ini adalah gambaran-gambaran yang ada terjadi di sekitar kita dan it is real. It is real. Makanya kenapa saya sekali katakan bahwa prasangka, stereotyping, in-group bias, ya kan, lack of knowledge and understanding, mungkin kompetisi, ya kan, ras dan etnik, gender, religion, age, disability, social status, itu banyak sekali faktor-faktor yang bisa membuat kita menjadi merasa tidak adil atau unfair. Jadi rekan sekalian, challenges yang kita hadapi sebenarnya hari ini adalah apa? Adalah bagaimana ya melihat
bias itu, ya melihat daripada bias itu. Jadi rekan sekalian, ada satu contoh yang sangat menarik adalah yang saya sebut sebagai mind reading. Mind reading ini adalah salah satu ya fenomena ketika kemudian kita ya dengan ras tertentu, dengan agama tertentu, dengan power tertentu gitu ya. Itu kemudian berusaha menggunakan kriteria-kriteria yang kita dapat mungkin dari kerasannya kita, dari etnisnya kita gitu ya. Kemudian kita melakukan prasangka-prasangka kepada grup-grup tertentu. Jadi ada istilah yang namanya me and them gitu. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian kita melakukan yang kita sebut dengan catastrophizing. Jadi catastrophizing adalah satu cara kita, ya cara berpikir kita atau prasangka kita yang kemudian kita wujud nyatakan di dalam perilaku yang sebenarnya itu tidak tepat. Ya, sehingga menyebabkan akhirnya ketika kita sadar bahwa itu tidak tepat, kita kemudian merasa tidak berguna, ya, atau kita adalah victim ya daripada konteks ini, kemudian kita merasa bahwa kita tidak berdaya dan kemudian muncul pikiran-pikiran yang sifatnya katastrofi ini, jadi pikiran-pikiran yang merusak ini, dan kemudian membuat kita menjadi helplessness, merasa kayak tidak ada jalan keluar. Jadi ini tantangan rekan sekalian dalam menghadapi bias. Yang berikutnya adalah subjektif kriteria, gitu ya. Saya last minute, kemudian saya coba tulis beberapa contoh di situ. Rekan sekalian, ketika Anda hiring, misalnya, Anda waktu kemudian menginterview ya karyawan baru seperti itu, apa yang kamu pilih? Kriteria apa yang kamu tetapkan? Ya, jangan-jangan selalu yang kita lihat adalah mungkin penampilannya, barangkali. Yang kita lihat adalah dia ini sama etis dengan saya atau tidak, gitu. Atau mungkin kita merasa bahwa ya dia ini bisa cocok nggak dengan budaya kita. Atau kemudian Anda bisa merasakan misalnya bahwa konteks ya daripada mungkin dedikasinya, motivasinya seperti itu. Jadi kan sekalian, subjektif kriteria atau kriteria subjektif itu sebenarnya membuat kita menjadi orang yang ya memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Jadi rekan sekalian, kita harus objektif, bukan? Objektif berarti memerlukan kriteria-kriteria yang sudah disepakati. Kita tidak bisa kemudian menggunakan kriteria-kriteria yang sifatnya subjektif atau hasil daripada pemikiran subjektifnya kita. Dan yang berikutnya adalah tantangan daripada transparansi, gitu ya. Jadi saya dari pengalaman saya sebagai seorang coach, saya melihat begini. Misal contoh ada kasus mengenai disciplinary, kasus bagaimana kemudian rekan ini kemudian kena disiplin seperti itu. Tetapi dia kemudian bertanya kepada atasannya, saya kenapa kok didisiplinkan? Apa salah saya? Nah, kemudian pemimpinnya tidak bisa memberikan dia kriteria yang tepat. Atau kalau ketika kemudian mungkin atasannya memberikan kriteria itu sehingga dia menghukum orang ini, tetapi kemudian dia melihat ya ada temannya dengan kriteria itu tetapi tidak dihukum. Kok bisa ya saya dihukum, orang ini tidak dihukum? Nah, sehingga menyebabkan difficulties. Ini ada menyebabkan ketimpangan di dalam melihat ya keadilan itu, rekan sekalian. Jadi ini tantangan-tantangan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita dan kita selalu akan berada dalam situasi seperti ini. Jadi rekan sekalian, saya ingin kemudian dengan dalam dan cepat ya ingin memberikan Anda tips bagaimana Anda menghadapi situasi seperti ini. Tetapi ya sekali lagi nanti kita lihat dari berbagai sudut rekan sekalian ya. Saya seorang coach, maka saya akan memberikan Anda dari sisi seorang coach dan nanti Ibu Elena dan teman-teman yang lain bisa memberikan dari sisi yang lain. Tapi rekan sekalian ada beberapa strategis yang kita perlu pikirkan. Pertama adalah di dalam konteks coaching sebenarnya kita tidak boleh hanya lihat problemnya. Jadi jangan lihat problemnya, karena itu semuanya itu bentuknya itu adalah barangkali kalau dalam bahasa psikologi itu adalah fenomena. Jadi yang kita perlu lihat adalah personnya sebenarnya. Rekan-rekan, Anda semua, bagaimana Anda kemudian menyikapi daripada ketidakadilan, menyikapi daripada konteks yang kita sebut dengan unfairness ini. Nah, itu adalah bagian yang sangat penting menurut saya. Sehingga rekan-rekan sekalian, saya ingin kemudian mengajak rekan-rekan untuk melihat tipe-tipe daripada stresor, gitu ya. Oleh karena saya rasa unfairness itu adalah satu bentuk stresor, gitu ya. Nah, stresor ini bisa macam-macam, ada internal, eksternal, psychological, mental, ada sosial. Saya tidak lagi membicarakan teori,
Tetapi saya ingin rekan-rekan untuk melihat dan menyadari. Nanti mesti tanya sama rekan-rekan di Gading, Counseling dan Empowerment apa ini gitu ya. Tetapi paling tidak kita bisa melihat bahwa apa? Bahwa ada faktor-faktor yang bisa membuat kita bereaksi dengan berlebihan terhadap unfairness. Nah, saya tahu unfairness ini tidak hanya dalam konteks saya, tetapi juga konteks environment atau lingkungan, atau yang bersifat administratif ya, atau yang bersifat policy. Jadi rekan sekalian memang ada banyak konteks diskriminasi sebenarnya, tetapi saya percaya sekali bahwa apa? Bahwa memahami diri sendiri berkaitan dengan dealing berhadapan dengan gajah di ruang itu gitu ya. Itu harus dari dirimu sendiri. Jadi kita harus bisa memperkuat diri kita sendiri, membentengi diri kita sendiri agar kita tidak menjadi lebih stres barangkali gitu ya menghadapi situasi-situasi yang sebenarnya bisa datang dari manapun. Unfairness itu tidak hanya terjadi pada level-level tertentu, tidak terjadi pada lingkungan tertentu, tapi terjadi di mana-mana, rekan sekalian. Sehingga saya mengusulkan, rekan sekalian, untuk melihat kepada konteks resiliensi. Bagaimana konteks itu bisa ya membantu kita untuk lebih punya daya tahan. Jadi resiliensi ini ada beberapa konsep gitu ya. Dan kalau nanti Anda ingin mendalami rekan sekalian, saya pernah mendalami positive coaching dengan Martin Seligman, Profesor Martin Seligman di Pennsylvania, dan dia menambahkan ada satu titik itu di gambar ini yaitu biologi. Tetapi saya tidak ngomong tentang konsep dan teori sekali lagi, tetapi saya ingin mengajak rekan-rekan untuk melihat gitu ya. Misal contoh, ya bahwa kita harus punya self awareness dan self acceptance terhadap situasi-situasi di dalam kantor yang membantu kita sebenarnya untuk memahami ya keberadaan kita itu di kantor itu seperti apa dan bagaimana kita bersikap rekan sekalian. Jadi resiliensi yang saya barusan dapat penelitian dari Jerman itu ada salah satu lembaga yang sangat besar yang meneliti tentang resiliensi di Jerman itu. Dia mengatakan bahwa apa? Bahwa ternyata daya tahan terhadap ya situasi-situasi unfair itu bisa sangat situasional. Ya, sangat situasional. Jadi bobot daripada situasi itu dan kemudian bagaimana kita bereaksi itu menentukan bagaimana kita bisa menjadi orang yang lebih punya daya tahan. Jadi self awareness, memahami diri sendiri dan kemudian menerima ya kenyataan bahwa saya ada kurang di sini, saya ada lebih di sini atau menerima bagaimana cara kita merespon dan menerima ya daripada stresor itu menjadi bagian yang sangat penting. Dan yang kedua adalah kita harus punya relasi. Rekan-rekan harus punya apa ya saya sebutnya support system ya kalau bahasa itu ya support system harus punya support system punya teman-teman ya sehingga bisa saling kemudian memberikan dukungan ya dan kemudian ada juga yang berkaitan dengan solutions gitu ya tentu harus ada solusi misalnya mungkin nanti harus ada satu wadah gitu ya untuk membicarakan mengenai unfairness di kantor seperti itu dan bagaimana kemudian ini bisa digodok dan kemudian dibuatkan policy atau kemudian rekan-rekan bisa kemudian mengerucutkannya ke dalam satu planning terhadap your future, satu perencanaan terhadap masa depan. Jadi fokusnya jangan cuma masalah pada konteks unfairness hari ini, tetapi bagaimana kamu menyikapinya, melihatnya dari sisi masa depan. Gitu ya. Jadi planning for the future itu juga menjadi sangat penting untuk resiliensi. Kita tahu apa yang kita mau di masa depan dan itu mendorong kita untuk menjadi lebih positif. Dan yang berikutnya responsibility, tanggung jawab. Kita tahu bahwa unfairness bukan sesuatu yang ringan gitu ya dan saya tidak mengatakan itu sesuatu yang mudah dijawab juga. Tetapi kita punya tanggung jawab ya untuk apa? Misalnya untuk melihat diri sendiri. Apakah kita juga melakukan unfairness itu? Dan bagaimana kita kemudian memperbaiki diri? Bagaimana kita menjadi lebih dewasa, lebih mature untuk menghadapi atau kemudian mengurangi unfairness yang muncul daripada unconscious maupun juga conscious itu. Dan yang terakhir adalah optimistik, rekan sekalian. Mungkin rekan-rekan pernah nonton film itu ya, Will Smith itu ya dengan anaknya itu ya, dia orang miskin tapi dia pengen cari kerja, pengen berusaha agar anaknya bisa mendapatkan tempat tinggal yang baik. Mereka bahkan sampai tinggal di jalan, tinggal di kamar kecil gitu ya. Filmnya apa itu judulnya ya lupa ya. Tetapi paling tidak Anda pasti memahami ya bahwa
ada orang-orang yang pada hari ini gitu ya, mungkin dia tidak punya apa-apa, tetapi punya satu hal, yaitu dia punya optimistik. Rekan sekalian, menjadi orang yang optimis itu juga akan membantu kita mempunyai cara pandang yang berbeda. Dan yang ketiga, barangkali adalah create a culture of open communication feedback. Ini adalah strategi ketiga yang saya akan berikan kepada rekan-rekan sekalian berkaitan dengan bagaimana Anda bisa kemudian menciptakan satu safety environment, ya, satu lingkungan yang aman untuk membicarakan ya tentang ketidakadilan. Mungkin ada bias, mungkin ada unconscious bias ya daripada aspek yang kita kerjakan, dan itu bisa kita bicarakan, dan feedback ini bisa membantu kita ya untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, singkat cerita, saya ingin memberikan kepada Anda tips kalau Anda ingin menjadi seorang coach di dalam konteks ini. Anda tahu bahwa communication and feedback membutuhkan orang-orang yang kita sebut sebagai agen perubahan. Dan agen perubahan dari sisi saya adalah menjadi seorang coach. Nah, walaupun Anda tidak terlatih menjadi seorang coach, saya akan memberikan Anda tips-tipsnya agar Anda bisa melatih diri, agar Anda bisa menjadi seorang coach untuk kemudian menjadi agen perubahan di wilayah Anda ini. Ya, satu adalah belajar untuk mendengarkan secara aktif dan kemudian empatik ya terhadap apa yang terjadi. Jadi jangan mudah berprasangka, jangan mudah kemudian menghakimi, tetapi dengarkan dulu, kemudian berempatilah seperti itu. Nah, mendengarkan ini memang susah, rekan sekalian. Para konselor mungkin sudah tahu ya, cara mendengarkan ini juga tidak gampang, butuh berapa tahun gitu ya. Maka yang pasti adalah secara praktis adalah mendengarkan ini adalah mencoba untuk mendengarkan secara netral. Ya, jadi tidak ada ada presuposisi atau apapun di dalam pikiran kita. Kita netral saja, dengarkan baik-baik gitu ya, dan kemudian berempati. Dan kemudian yang kedua adalah explore the situation objectively. Jadi kita explore situasi kita secara objektif. Artinya kita tidak boleh kemudian hanya melihat dari satu sisi, tapi kita bisa lihat dari 360 derajat misalnya. Kita explore situasinya, pilihan-pilihannya, mungkin tidak satu, tidak dua. Banyak sekali masalah di dalam unfairness tidak bisa dijawab dengan ya atau tidak, bukan? Setuju ya? Makanya kita tidak bisa kemudian menyatakan bahwa situasi ini harus ya atau tidak. Karena memang pilihannya ada macam-macam, gitu ya. Dan yang berikutnya adalah empower. Rekan sekalian, kita perlu mendorong, memberikan rasa optimis itu kepada rekan-rekan di sekitarmu. Agar mereka ya tidak hanya melihat pada sisi yang seperti itu saja, tetapi juga bisa melihat hal yang lain. Ya, bukankah cara pandang kita juga ya adalah cara pandang yang bias sebenarnya. Kalau kita membiarkan hanya berpikir pada satu dua metode misalnya atau satu dua frame. Jadi rekan sekalian, kita perlu empowering, kita perlu mendorong rekan-rekan ini untuk kemudian feedback barangkali ya, berkomunikasi dengan kita untuk kemudian mencari jalan yang baik untuk menyelesaikan unfairness. Dan yang berikutnya adalah provide support and guidance. Jadi Anda, para manajer barangkali ada di sini, atau Anda ada yang di sini sebagai GM, atau Anda supervisor, Anda bisa kemudian menjadi ya provider ya untuk mendukung dan memberikan arahan-arahan, nasihat-nasihat barangkali yang baik untuk menghadapi situasi-situasi unfairness. Jadi rekan sekalian, terakhir yang saya ingin jelaskan adalah maintain boundaries. Rekan sekalian, kalau kita menghadapi unfairness gitu ya, satu cara yang terbaik juga adalah apa? Membangun benteng, rekan sekalian. Jadi kita perlu boundaries. Artinya apa? Kita tidak perlu kemudian merasa bahwa semua apa yang terjadi di sekitar kita itu, kita anggap sebagai ketidakadilan untuk kita. Tetapi kita bisa kemudian melihatnya dengan jernih, objektif, begitu, dan kita kemudian menjaga jarak, kalau memang diperlukan untuk menjaga jarak. Jadi rekan sekalian, menjaga jarak bukan berarti kita tidak ingin tahu hal-hal lain, atau kemudian kita ignorance begitu, tetapi menjaga jarak juga adalah bagian yang paling baik untuk apa? Untuk resilience terhadap situasi-situasi yang ada. Dan demikian rekan sekalian, semoga apa yang saya sampaikan kepada rekan-rekan ini bisa menjadi fondasi dasar untuk kita berdiskusi tanya jawab nanti di sesi-sesi berikutnya. Dan waktu saya akan berikan kembali kepada moderator untuk melanjutkan apa yang menjadi bagian agenda daripada seminar ini. Dan saya izin untuk stop dulu ya. Katanya harus dengar lebih banyak daripada mendengar daripada ngomong. Nah, sekarang saya mempraktekkan apa yang saya ajarkan. Thank you very much rekan sekalian. Saya tunggu question and answer-nya. Bye bye.
Silakan Pak Baik, terima moderator kasih Alfian, thank you. Pak Husin. Boleh boleh tepuk tangan dulu, tepuk tangan virtualnya teman-teman untuk Pak Husin. Jadi tepuk tangan virtualnya sekali lagi di bagian bawah Zoom-nya, kemudian ada reaction di situ. Boleh teman-teman memberikan reaction tepuk tangan atau mungkin trompet gitu ya. Terima kasih Pak Husin atas paparan materinya. Sama-sama Mas Alfian. Keren banget Pak Husen, dan tadi saya sempat apa namanya, yang terakhir saya senang banget soal sebenarnya ada tips ya dari sisi coach perspektif ya Pak Husen ya, yang tadi ada 4 hal yang disampaikan, dan saya tadi tertarik soal yang pertama, jadi mendengarkan secara aktif dan kasih empati gitu ya Pak ya. Dari semuanya sebenarnya saya ngerasa pribadi itu sangat-sangat diperlukan oleh setiap orang sih Pak ya. Tapi ini sangat menarik lagi kalau misalnya kita gabungkan dari sisi yang lainnya, dan dari sini kita akan sambut em, speaker yang kedua, yaitu adalah Ibu Helena. Halo, Bu Helena. Nah, Hai, halo, Pian. halo Bu, selamat sore. Tapi sebelum Ibu melanjutkan, saya pengen kenalin dulu nih Ibu ke teman-teman semua yang sudah hadir di sini ya. Oh, Jadi boleh, boleh, teman-teman, silakan. Ibu Helena Lombanturon ini adalah salah satu konselor di Gading Counseling and Empowerment Center. Kemudian sudah berpengalaman menolong banyak sekali klien dengan isu yang bermacam-macam juga ya, Bu Helena ya, dari emosi, kecemasan, kemudian trauma, ada grieving dan sebagainya. Kemudian ada karir, kemudian pernikahan dan relasi orang tua dan anak. Dan Bu Helena juga merupakan certified trainer dan sudah berpengalaman menjadi koordinator school counselor. Bagaimana kabarnya Bu Helena sore hari ini? Baik, itu Baik. standar ya kayaknya ya. Tapi semoga harusnya di atas baik ya Bu Helena ya. Jadi semangat Kalau itu ketemu Coach Husin harus apa jawabnya? Luar biasa, yes, luar yes, yes, biasa. apa gitu. Jadi semoga luar biasa, dan teman-teman yang sudah ikut seminar ini juga luar biasa motivasinya untuk mendengarkan Ibu Helena mengeluarkan materinya. Oleh karena itu, silakan Bu Helena, waktunya saya serahkan kepada Bu Helena. Thank you, Alfian. Thank you, Pak Husin. Saya share screen ya, sebentar teman-teman. Saya sama Pak Husin itu nggak janjian ya, mau bawain apa gitu. Maksudnya intinya di dalamnya. Tapi menarik begitu ya, yang beliau bawakan tuh nyambung juga, tapi mungkin kita memakai bahasa yang berbeda gitu, tapi intinya ke situ gitu ya. Nah, teman-teman bicara tentang unfairness gitu. Unfairness itu sesuatu yang kita itu eh, rasanya dekat gitu dalam keseharian. Just a simple way gitu kalau kita lagi jalan, terus kita lihat orang nyalip gitu, terus kita lagi belanja, terus ngantri udah lama trolinya banyak di depan kita, ada yang nyalip juga gitu. Jadi di situ menarik tuh kalau kita liatin di jalan, di mall, kalau kita lagi tenang ya, ambil waktu observasi, reaksi orang bisa beda-beda gitu ya. Ada yang marah, ada yang tegur langsung, Bu, Bu, antri di belakang, gitu ya. Atau ada yang cuek aja, ngeliat sambil lihat HP, ya gue disalip, ya udah gitu ya. Ada yang woles gitu. Nah, kenapa bisa berbeda seperti itu gitu ya? Tadi tuh eh, Pak Husin juga bilang gitu bahwa unfairness itu memang sesuatu yang terus ada gitu ya sebenarnya dalam keseharian kita. Tadi tuh sebenarnya saya tuh pengen gitu nanya ke teman-teman gitu ya. Menurut teman-teman itu adil atau keadilan itu apa? Bro Husin udah buka di depan. Jadi saya nggak jadi nanya ya. Teman-teman jawab dalam hati aja. Menurut teman-teman adil itu apa atau keadilan itu apa gitu. Nah, sebenarnya kan ternyata kalau kita bisa keluarin begitu ya, apa itu adil untuk kita atau sebuah keadilan gitu, itu ternyata tiap kita bisa beda-beda gitu. Saya yakin gitu loh, kalau saya tadi minta, oke kalian chat bikin itu adil tuh apa sebelum mendengar definisi dari Pak Husin gitu ya, itu pasti kita beda-beda gitu. Kenapa? Karena itu ternyata berdasarkan persepsi kita gitu. Nah, persepsi kita jadi ada yang mungkin bilang, ya
adil tuh semua orang diperlakuin sama gitu ya, atau sesuai aturan dong, nggak sesuai aturan nggak adil, terus langsung ada protes gitu ya. Terus atau ya mereka yang kerja lebih keras kayak tadi contohnya story-nya gitu ya, kerja lebih keras dapat lebih banyak dong, waktu kerja lebih keras nggak dapat lebih banyak, unfair begitu. Nah, terus ada yang bohong, ada yang nipu, ada yang licik, ada yang ini, terus eh, unfair. Tapi kata si pelakunya bilang, itu gue smart work gitu, saya sendiri kenapa lu nggak kayak gitu, gitu ya. Jadi adil atau nggak adilnya ternyata berbeda-beda. Nah, lalu itu ternyata tadi Pak Husin udah juga mention banyak gitu ya, tergantung pada budaya, ada situasi tertentu, ada nilai, ada preferensi kita secara pribadi. Itu semua tuh memang apa membentuk gitu ya apa arti adil. Jadi sebenarnya adil atau enggak gitu atau apa arti fair and unfair gitu dalam diri seseorang itu adalah tergantung kalau bahasa zaman sekarang POV-nya kamu gitu ya. Point of view-nya kamu gitu yang bilang itu adil apa enggak. Nah, jadi itu sebenarnya sesuatu yang bersifat subjektif. Nah, sebelumnya gitu ya, apa sih yang menyebabkan itu subjektivitas itu bekerja dalam diri kita? Saya ingin ngajak Bapak Ibu untuk lihat, maksudnya bukan lihat ya, mendengar sesuatu, ada sebuah penelitian gitu, apa yang terjadi di otak kita waktu kita itu dapat sesuatu pengalaman adil atau nggak adil. Tapi sebelumnya saya disclaimer, saya bukan neuroscience ya Bapak Ibu, saya cuma mau bacain aja penelitian yang saya baca gitu ya, mau bagiin aja gitu ya. Jadi ada gitu ya, oh ya, ini dalam penelitian itu juga ada respons bahagia kalau adil versus respon protes kalau nggak adil. Jadi kita akan mengeluarkan respon seperti itu gitu. Waktu adil, oh happy. Kalau nggak adil, protes gitu. Nah, penelitiannya itu apa? Penelitiannya itu oleh Matthew Lieberman dan rekan-rekannya di Universitas California. Jadi, eh, ada seseorang begitu ya, seorang si A gitu, dia dikasih duit $10 begitu, udah gitu dia suruh bagi ke B, terus mereka suruh diskusi gitu kan, diskusi, oke, bagi gitu, kalian mau dapetin berapa gitu. Nah ternyata waktu si B-nya itu mereka diskusi, si B itu dipasang alat di kepalanya gitu loh, yang nyambung ke mesin fMRI gitu. Nah, mesin itu yang kan akan membuat satu tanda gitu dari otak itu mana gitu anatomi otak mana yang fungsionalnya itu nyala gitu. Nah, pas mereka lagi diskusi, ternyata kalau misalnya si B itu mendapat 20 atau 30% gitu, jadi sekitar dari $10 ke 2 sampai $3. Nah, itu tuh ternyata dia tuh merasa merasa nggak adil ini, sorry saya salah ini, merasa nggak adil gitu loh, pusat penghargaan di otak itu akan nyala gitu, jadi khususnya gitu ya di area ventral striatum, amigdala, orbitofrontal cortex atau OFC dan ventromedia prefrontal cortex. Nah itu tuh nyala gitu loh. Kalau misalnya dia dapatnya tuh kurang, dia merasa kurang begitu, ini nggak adil 20 sampai 30% gitu. Terus itu ternyata dari penelitian itu tuh merupakan sebuah reaksi otomatis dan intuitif, bukan respon yang pelajari. Jadi itu otomatis aja. Makanya kita bisa lihat kalau anak kecil bisa bilang kalau ribut gitu ya sama sibling atau gimana, dia bilang nggak adil gitu. Dia bisa protes gitu. Karena itu sebuah reaksi otomatis. Tapi kemudian ternyata waktu misalnya 50-50 deh gitu ya. Ternyata momen kedua itu lebih bahagia. Dan itu ditunjukin dengan adanya aktivitas di anterior insula. Dan itu terkait dengan reaksi yang enak atau tidak enak. Semakin tidak adil, maka akan semakin terang area tersebut. Nah, kemudian Viktor Franklin gitu ya, dia kita tahu dia seorang psikiatris gitu. Dia punya pengalaman gitu di sebuah camp zaman waktu dia youth begitu ya. Dia punya pengalaman nggak adil. Nah, pengalaman nggak adil itu dia diberi hukuman untuk kesalahan yang nggak besar gitu, bahkan dipukulin gitu. Nah, lalu akhirnya dia merasa bahwa perasaan dia melihat gitu ya, perasaan terhina dan rasa sakit emosional itu lebih sulit untuk ditanggung gitu, dibawa dalam kehidupannya daripada rasa sakit dipukuli. Dia tuh nulis di buku Man Search for Meaning itu ya. Jadi dia tuh mengatakan seperti itu gitu. Nah, hal ini kemudian kita juga mempertanyakan menjadi sebuah trauma atau enggak nih dari apa yang Viktor Franklin alami gitu. Nah, sehingga kalau tadi ya kita melihat bagaimana sih
seseorang bisa memaknai adil atau tidak adil itu memang tergantung preferensi. Preferensi itu tergantung ada sesuatu yang subjektif. Itu adalah depends oleh apa yang dialami gitu ya, oleh apa yang dialami pribadi itu. Jadi kita mau melihat kenapa ya ada orang yang easily gitu merasa nggak adil, protes, tapi ada yang lebih cuek gitu, lebih ya udah gitu. Kenapa ada perbedaan respon terhadap sebuah peristiwa yang sama, khususnya kalau kita lihat di ranah pekerjaan bisa kelihatan gitu ya dalam satu tim, bosnya ya sama gitu, tapi ada anak buah yang fight begitu nggak terima kalau bosnya nggak adil gitu, padahal bosnya sama gitu kan. Nah, ternyata subjectivity seseorang itu dipengaruhi di bagaimana dia bertumbuh. Tadi kalau Pak Husin menyebutkan ada begitu banyak hal gitu ya, exactly betul, begitu banyak hal bisa terjadi dalam perkembangan seseorang. Jadi saya tunjukkan sekilas aja developmental stages seorang individu gitu ya. Dari kecil itu dia akan pertama hidup dia itu dipenuhi oleh peran dari orang tua. Lalu kemudian dia ada siblings, lalu nanti ada other family. Pas dia udah mungkin toddler gitu, masuk TK, masuk ke sekolah, mulai ada teman-teman, mulai ada guru, mulai ada hal-hal peran orang-orang yang lain, bukan mama papa aja. Lalu masuk ke SMP gitu, remaja, SMA itu mulai ada peers, mulai ada merasa penting untuk punya geng gitu ya. Terus kemudian lebih dewasa lagi pengen punya partner, pengen masuk dalam close relationship, akhirnya menikah dan punya anak. Lalu kemudian waktu dalam usia yang 40 ke atas ke lansia itu society gitu yang menjadi environmental dia lebih luas lagi. Nah, sekarang gitu apa yang terjadi waktu dia di sini, waktu dia hanya dengan parents itu akan menjadi suatu hal yang membentuk pribadi ini di dalam perkembangannya. Jadi ini semua berkaitan gitu ya Bapak Ibu dari dia masih kecil itu selalu sebuah pengalaman yang kait-mengait dan itu membentuk preferensi subjectivity dia dan bagaimana dia memaknai. Nah, subjectivity ini develop dengan cara seperti apa? Banyak peristiwa yang terjadi gitu ya, bisa banyak peristiwa yang terjadi dan itu bisa macam-macam misalnya gitu ya. Ada kita yang kehilangan gitu ya. Bagi seorang anak yang kehilangan orang tua, misalnya kehilangan papa yang menjadi breadwinner, kehilangan mama atau kehilangan siblings, anak itu akan menjadi memiliki perasaan unfair waktu dia melihat mungkin orang lain punya parents yang lengkap gitu. Jadi itu tidak terhindarkan. Waktu dia kehilangan, ada proses grieving yang mungkin nggak selesai. Sebagai anak mungkin dia punya banyak pertanyaan dan terus dibawa sampai besar begitu ya. Itu bisa dia melihat bahwa kenapa saya alamin ini teman saya enggak gitu kan. Lalu misalnya ada sosial ekonomi. Nah, ini juga merupakan sebuah penelitian begitu ya. Kalau orang-orang yang ada di dalam sosial ekonomi yang lebih rendah itu akan merasa dari hidup itu lebih tidak adil karena mereka menemukan banyak permasalahan atau kesulitan. Sementara mereka yang lebih enak-enak hidupnya cenderung melihat hidup itu lebih adil begitu. Lalu adanya trauma. Nah, trauma ini apapun jenis trauma, apapun jenis pelecehan yang mau pelecehan seksual begitu ya, apapun jenis abusive gitu yang diterima verbal abusive kah, physical abuse kah, atau bahkan spiritual abuse begitu ya, role abuse gitu. Semua trauma, semua pelecehan, semua abusiveness, semua bullying gitu. Itu semua berdampak gitu ya. Itu semua akan berdampak dalam kehidupan seseorang dan itu tadi ya developmental stages itu kan mereka akan bertemu dengan orang lain lagi. Nah, apakah misalnya seorang anak yang merasa kehilangan gitu, kehilangan orang tuanya lalu mengalami sosial ekonomi yang menurun, lalu udah gitu sosial ekonomi yang menurun dia lihat hidup tidak adil, tadinya enak ada papanya terus menjadi tidak enak, menjadi susah, lalu dia tambah merasa tidak adil dan begitu dia masuk remaja dia mengalami bullying misalnya dan dia tidak berdaya karena tidak ada yang backup dia gitu ya. Jadi itu menjadi suatu subjectivity yang menguat gitu mengenai bahwa ya hidup itu nggak adil gitu loh. Dan apalagi kalau ada keluarga yang disfungsi di dalam trauma ini, ada keluarga yang disfungsi misalnya papanya pemabuk, penjudi gitu ya atau mungkin meninggalkan keluarga begitu lalu
ada drugs begitu. Jadi itu semua kalau berkelanjutan gitu ya, terulang dalam kehidupan dia itu menjadi suatu penguatan di dalam subjektivity dia gitu ya. Dia akan melihat bahwa ya hidup itu nggak adil karena sampai sekian lama kayak nggak ada pembalasan gitu kepada pelakunya gitu. Hidup itu tidak adil, orang lain tidak adil, dunia itu tidak adil dan bahkan mungkin Tuhan tidak adil buat orang ini begitu ya. Karena memang real dalam kehidupannya dia nggak ngelihat tuh pelakunya mendapat hukuman yang setimpal, dia tunggu-tungguin gitu ya. Tapi dia merasa dia tuh tidak berdaya. Jadi kadang menimbulkan suatu kemarahan dan dendam tapi yang dipendam begitu ya. Lalu bagaimana dengan orang yang cacat fisik, orang yang sakit parah? Mereka mungkin bisa kalau yang cacat fisik emang udah gifted dari sananya. Mereka akan nggak adil gitu ngelihat orang lain tuh sempurna. Dia nggak peduli lagi mungkin jelek atau cakep. Dia cuma pedulin kenapa saya kurang ini begitu. Atau seseorang yang sakit parah gitu. Jadi di usia sekian gitu sehat-sehat aja lalu tiba-tiba mungkin di usia 25 kehilangan pendengaran atau kehilangan penglihatan gitu. Itu akan sulit gitu untuk dia melihat fairness atau unfairness. Nah, lalu kemudian sebentar ya. Yang berikutnya adalah urutan lahir. Nah, ini menarik gitu ya, Bapak Ibu. Karena anak tunggal gitu relatif mungkin dia nggak ada iri, nggak ada rivalry sibling yang selalu besar gitu ya. Tapi kalau udah punya saudara, ada siblings itu bisa ada iri gitu. Kalau anak kedua biasanya iri kepada anak pertama gitu. Tapi yang lebih real adalah kalau anak tengah gitu. Anak tengah tuh lebih lebih nggak terima gitu, lebih merasa unfairness tuh kenceng gitu ya di anak tengah gitu karena kejepit tuh dia gitu. Yang sayang papa, disayang papa yang anak pertama mungkin, disayang mama yang anak yang di bawah gitu. Nah, lalu ada gender. Gender ini khususnya juga gitu ya, keluarga yang patriarki gitu, yang memang meletakkan laki-laki itu lebih utama. Tapi kan dunia ini juga banyak gitu ya yang memperjuangkan wanita gitu karena merasa second class citizen gitu. Nah, ini memunculkan rasa unfair gitu ya. Kayak misalnya keluarga-keluarga tertentu yang memang sudah dari sananya gitu loh. Kalau pria itu lebih dulu, wanita tuh belakangan. Bahkan sampai hal warisan pun pria dapat, wanita enggak. Jadi itu sudah membentuk di dalam diri wanita ini bahwa dia itu lebih rendah, inferior gitu. Nah, semuanya ini sebenarnya terjadi dalam tadi ya development stages-nya gitu ya Bapak Ibu dan itu enggak ada yang bisa sama gitu tiap orang tuh berbeda-beda makanya jadi subjectivities ini develop seperti itu. Jadi semuanya itu ternyata menjadi sesuatu yang unfinished business di dalam diri seseorang. Nah, kemudian terjadi apa? Waktu itu semua ada gitu di dalam diri seseorang. Ada efeknya apa? eh, akan menimbulkan bias emosi gitu loh. Karena di dalam keadaan yang unfair itu gitu ya, itu bisa muncul banyak perasaan sebenarnya. Ada perasaan gak adil, marah, inferior, terhina, tidak berdaya, ada self blaming, ada playing victim begitu, ada cemas, ada takut, merasa terancam, terintimidasi gitu, kehilangan, kerugian, ada permusuhan jadi marah gitu, ada bersalah, ada benci, bahkan sampai ada perasaan yang depres begitu ya. Nah, lalu kenapa disebut bias? Karena waktu dia mengalami ketidakadilan tersebut, itu sebenarnya kan memori di masa lalu. Nah, pada saat dia di masa sekarang, di present time, dia punya suatu masalah gitu ya, kayak misalnya disalib orang gitu ya. Wah, dia bisa langsung nyolot banget gitu, bisa Uber, bisa kejar misalnya gitu ya. Karena kenapa? Karena yang present time ini, pengalaman sekarang ini, tapi emosi-emosi masa lalu gitu, emosi yang strong itu. Sehingga itu yang kita bilang amigdala hijack gitu. Nah, lalu kemudian apalagi yang terjadi gitu ya, adanya bias kognitif gitu. Nah, bias kognitif ini, sorry, terjadi gitu ya karena orang ini melihat gitu bahwa sebuah unfairness itu ketidakadilan menjadi sebuah ancaman. Lalu dia ya udah pilihannya mau fight, flight atau freeze begitu. Dan sesuatu di dalam cara dia berpikir itu jadi kita bilangnya ada cognitive distortion. Dia melihat ya seperti itu ya, melihat misalnya cuman disalib doang tapi oh ini orang nih menghina gua nih gitu. Karena dia punya pengalaman yang tadi misalnya papa yang meninggal, lalu kemudian menjadi miskin, orang-orang bully dia gitu. Jadi perasaan direndahkan itu sangat kuat. Sehingga kalau cuma disalib di jalanan doang gitu bisa buka jendela, serang balik, apa terjang lagi, ngegas lagi, buka jendela teriakin, ah, gitu ya.
gitu ya, sumpah serapah keluar gitu. Nah, karena ada bias dalam cara dia berpikir, ada cognitive distortion-nya gitu. Nah, ternyata teman-teman gitu, pada saat seseorang itu mengalami yang demikian, waktu dia ada di dalam satu keadaan unfairness yang begitu gitu ya, dan dia merasa ini nggak adil banget, ini gini, gini, oh ini kok kayak gini banget gitu. Dia dipenuhi oleh emosi-emosi yang demikian. Kalau ini berlangsung di dalam pekerjaan misalnya, terus kan tiap hari ya ketemu si bos itu gitu, dia kesel banget. Itu ternyata di dalam kognitif dia itu terjadi penurunan kemampuan memecahkan masalah gitu. Jadi itu yang terjadi dalam kognitif kita gitu. Karena kenapa? Karena tadi gitu loh, kalau tadi Pak Husin juga mengajak untuk fokus kepada solusi, karena pada saat ada unfairness tersebut begitu, dia tuh fokus ke situ gitu. Oh, gimana sih bos gue gini 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 gitu. Terus dia jadi terserap ke situ. Nah, teman-teman, di dalam diri kita semua gitu ya, kita memiliki energi masing-masing tuh ada wadahnya, ada kapasitasnya gitu. Jadi energi yang kita miliki itu bukan unlimited, tapi limited. Nah, waktu energi itu dipakai untuk kita preoccupied gitu ya dengan perasaan unfair itu, tiap hari mau ke kantor udah kesel duluan sampai di kantor, hah bener kan? Terus udah gitu kalau kita nggak masuk, hah gua diomongin kan gitu. Salah salah semua, masuk salah, meeting salah, nggak ikut meeting salah, rasanya diomongin, rasanya bos kita nggak adil terus gitu ya. Kita preoccupied ke situ gitu. Sehingga akhirnya kita tuh nggak bisa fokus lihat yang lain. Terjadi juga bukan hanya penurunan pemecahan masalah, tapi terjadi juga penyempitan perhatian gitu. Nah ini pada ujungnya itu membuat kita nggak produktif teman-teman. Kita malah nggak bisa full di dalam pekerjaan kita. Dan akhirnya kita jadi nggak fokus. Karena kita memakai energi kita ke yang lebih besar ke hal itu. Energi yang tersisa itulah yang untuk pekerjaan kita. Akhirnya pekerjaan kita malah jadi yang salah. Malah salah ya beneran kita disalahin. Lalu pas kita disalahin kita bilang lagi bos kita nggak adil gitu. Jadi itu jadi kayak circle gitu loh. Nah itu yang terjadi. Lalu eh, ada juga kaitannya sama motivasi gitu. Ternyata gitu ya, motivasi itu sebenarnya menjadi sebuah kekuatan psikologis gitu ya, di mana kekuatan psikologis itu, motivasi itu dari dalam gitu ya, itu menjadi suatu kekuatan untuk sebuah perilaku itu dimulai, perilaku itu seperti diberi energi oleh motivasi itu, lalu akhirnya perilaku itu dipertahankan dengan motivasi tersebut gitu, diarahkan dan bahkan ya nanti diberhentikan gitu ya. Nah, jadi ternyata gitu pada saat unfairness itu memunculkan motivasi bisa yang positif, bisa yang negatif gitu. Yang positifnya gitu ya, dia bisa mungkin ya mencari jalan gitu ya. Tapi yang negatif bisa jadi itu dia punya motivasi itu jadi ngedeketin orang lain gitu, jadi ngedeketin orang lain terus ya gitu eh, apa namanya ya berbagi something yang dia punya gitu secara emosional yang subjektif tadi lalu akhirnya mengarah pada tindakan kolektif gitu ya ayo kita bela nih keadilan gitu ini nggak adil nih gitu jadi dia mendekat motivasi itu bisa mendekatkan dia kepada orang lain untuk mengumpulkan dan speak up untuk apa unfairness tersebut gitu tapi ada juga orang yang enggak deh motivasi itu malah unfairness itu malah memotivasi dia untuk menjauh gitu, menarik diri. Nah, jadi ada masalah ini. Nah, kalau ini semua terjadi terus-menerus, teman-teman, akan menjadi stres kronis. Nah, stres kronis akhirnya nyebabin masalah fisiologis. Akhirnya juga ke psikologis. Akhirnya bisa ke gangguan mood. Atau bisa jadi gangguan kepribadian. Kalau distortion thought-nya makin parah gitu ya, teman-teman. Di sini saya nggak bahas distortion thought itu apa aja gitu. Nah, lalu kemudian akhirnya orang tuh mengalami ini dan mencoba mengatasinya, mencoba menolong diri sendiri. Ya, seringkali caranya juga salah. Misalnya ya dia jadi melakukan hal-hal yang destruktif ya, merokok, minum, makan berlebihan, belanja berlebihan gitu, judi, porn, atau apapun itu yang jadinya edik gitu. Karena dia pengen lepas nih dari beban ini, nggak enak nih punya perasaan-perasaan ini gitu kan. Karena perasaan yang paling strong gitu ya, di dalam unfairness ini rasa powerless begitu, tidak berdaya gitu, dan merasa kayak menjadi korban gitu, tidak berdaya, jadi korban, terus nggak punya kontrol begitu atas hidupnya jadi kayak tadi kalau Paus bilang helplessness gitu ya jadi seperti itu. Nah jadi gimana gitu ya kalau tadi cara ada orang tuh copingnya itu dengan cara yang lebih yang negatif gitu kan. Nah kalau gitu gimana kita bisa build our self healthier gitu ya, the healthier self itu gimana? Nah kita
perlu dulu memahami nih teman-teman bahwa unfairness itu tuh sesuatu yang sebenarnya absurd, nggak jelas gitu ya. Kenapa? Karena ya sangat-sangat subjektif dan unfairness itu selalu ada di mana-mana tuh selalu ada gitu ya. Nah itu yang kita perlu tahu, kita perlu terima tuh gitu ya. Dia itu nggak jelas, dia itu ada terus di mana-mana. Nah, terus gimana untuk bisa menolong diri kita menjadi diri yang lebih sehat? Kita tuh mesti sebenarnya mengambil kontrol. Karena tadi ya, apa namanya, unfairness itu membuat seseorang itu merasa nggak punya kontrol atas hidupnya, gitu. Merasa dia itu jadi korban, merasa dia itu powerless, helplessness. Lalu kemudian jadinya dia jadi marah, jadi mungkin menyimpan atau nanti explode begitu kan. Nah, jadi untuk menjadi healthier self itu kita harus in control. But how gitu ya? Yang pertama ya self-soothing gitu ya. Kita tenangi diri, kita tarik nafas dulu. Kalau tadi Bapak Ibu lihat video 5 menit konselingnya di awal tuh ada ya beberapa hal yang Pak Michael sempat mention gitu ya. Tarik nafas, terus udah gitu menyentuh air, misalnya lalu pergi keluar, atau bermacam cara untuk menenangkan diri kita. Nah, berkaitan dengan unfairness is an absurd thing gitu ya. Jadi kita mesti terima juga gitu loh bahwa ya itu unfairness itu sesuatu yang emang ada terjadi terus dalam kehidupan ini. Life itu nggak pernah menunjukkan sebuah keadilan sebenarnya di mana gitu loh. Kita bisa melihat sebuah keadilan yang benar-benar adil gitu di dunia ini. So, dance with the unfairness sebenarnya gitu. Bukannya memusuhi unfairness itu gitu. Tapi ini bisa sesuatu yang waktu kita self shooting gitu kita keep telling us gitu kita telling ourselves gitu kalau ya unfairness itu akan selalu ada. Nah, kemudian tapi kita perlu gitu ya untuk memvalidasi kita punya emosi. Kenapa sih gitu? Tadi tuh saya kenapa gitu? Kenali gitu ya segala emosi-emosi itu apa dan tadi ya itu sebenarnya emosi-emosi yang mana masa kini apa yang masa lalu gitu. Waktu kita udah bisa tenang kita bisa lihat tuh listen emosi kita terus accept oh ini ternyata sebenarnya emosi masa lalu yang ada kejadian di masa sekarang ke-trigger emosi muncul sehingga kita memberikan reaksi yang berlebihan. Lalu kemudian challenge your cognitive gitu. Nah, sama tuh challenge dan kognitif tuh mikir gitu. Ini sebenarnya kok lu marah sih gitu ya? Ini sebenarnya kamu rugi beneran rugi atau enggak sih gitu kan? Kadang-kadang kita jadi marah karena kita merasa dirugikan gitu ya. Terus gitu, ini beneran ini memang dilanggar ya peraturannya. Emang ini nggak sesuai aturan ya? Terus kalau nggak sesuai aturan emang kenapa gitu? Apa efeknya sama kamu gitu? Jadi challenge our thought gitu kan. Terus udah gitu, ini saya perlu membela nggak gitu? Saya perlu untuk speak up nggak sih gitu? Emang ini tentang saya apa tentang orang lain? Tapi saya ke-trigger untuk membela orang tersebut atau situasi tersebut gitu. Itu berbagai cara gitu ya untuk men-challenge kognitif kita. Terus kita juga bisa tanya, terus kalau kamu ngelakuin ini efeknya apa? Dampaknya apa gitu untuk kamu abis tindakan ini gitu. Nah lalu eh, ini yang tadi gitu ya, bagaimana kita memindahkan energi kita gitu ya. Create your own goal. Instead of kamu itu terfokus sama unfairness, terus energimu habis di situ gitu ya. Nah, coba kamu create your own goal. Misalnya kamu ada di sebuah situasi bos kamu tuh eh, apa namanya nggak adil, tapi ini ada kisah gitu ya. Sebelumnya tadinya baik-baik aja, tuh begitu orang itu menjadi bos, terus jadi kayak eh, jahat gitu bagi dia ini ya kok jadi unfair tapi setelah diajak ngomong di dalam sesi konseling oh enggak sih sebenarnya sebelumnya dia juga udah begitu sih sebelum jadi manajer waktu masih jadi supervisor sebenarnya saya sama dia juga udah suka ribut tapi begitu dia jadi manajer saya tambah sering ribut gitu sama dia gitu oh oke. Lalu jadi sebenarnya your boss itu ya kayak gitu modelnya gitu yang kalau negor bisa di meeting atau bisa katanya kata-kata yang gak sopan atau gimana actually dia kayak gitu dari sebelumnya. Nah, terus kamu sekarang ada di dia, di bawah dia gitu kan. Terus kamu harus gimana ya? Dia tahu bahwa dia harus adjust gitu sama cara kerja bosnya, sama personality bosnya. Nah, terus kayak gitu dia merasa selalu kayak ini salah nih segala macam. Jadi dia akhirnya oh ya saya harus develop myself. Develop myself supaya lebih oke gitu kan. Terus udah gitu terus dia sempat mikir. Tapi kan nanti kalau saya oke kan kreditnya ke bos saya, jadi saya nggak rela dong gitu ya.
Tapi kemudian pikir lagi, ya enggak juga sih. Kalau saya makin oke, makin gak ada kesalahan segala macam, saya makin lebih baik. Nah, saya semakin confident, saya lebih happy. Terus saya confident happy, hasil saya lebih produktif. Terus kalau saya confident gitu, saya juga confident untuk minta pindah bagian lain, confident orang mau terima saya, atau confident juga untuk keluar gitu, cari perusahaan lain. Akhirnya itu terjadi perubahan perspektif gitu lah. Dan akhirnya oke, mau mencoba gitu untuk create eh, his own goal begitu. Nah, terus kemudian apa lagi gitu untuk kita bisa menolong diri kita menjadi lebih sehat, be gratitude. Coba kita bersyukur. Ini nggak akan bisa sampai di 5 ya teman-teman. Kalau nggak satu, dua, tiga gitu ya dikerjain dulu gitu. Baru kita bisa melihat diri kita dan bersyukur gitu. Oh, ternyata ya aku masih bersyukur punya kerjaan, punya gaji gitu. Ternyata aku masih bersyukur ini bosku yang kayak gini-gini tapi tetap butuhin aku dan kita bisa kerjain bareng banyak hal juga gitu. Try to thankful, to be gratitude gitu. Itu akan menolong kita melihat unfairness itu jadi perspektifnya, subjectivity kita itu menjadi lebih positif gitu ya. Nah, eh, lalu kemudian yang keenam, nah ini be resilient. Tadi juga Pak Husin juga ngomong gitu ya. Be resilient gitu loh. Pada akhirnya akan menumbuhkan kemampuan untuk bertahan gitu. Bahwa ketidakadilan gitu di dalam hidup ini adalah badai yang gak henti sebenarnya. Dan kita tuh ditempa terus gitu kan, ditempa terus gitu. Nggak ada hujan kekecewaan, apalah gitu ya. Nah, waktu kita mencoba gitu dengan langkah-langkah ini dan akhirnya kita bisa bertahan gitu ya. Itu akhirnya kita memiliki mengembangkan kemampuan untuk menghadapi badai tersebut gitu, untuk tetap berdiri gitu di tengah kekacauan yang ada gitu. Nah, tapi resilient ini bukan berarti nggak ada penderitaan. Tapi be resilient ini adalah kamu mampu untuk ada yang di dalam situasi yang menurut kamu menderita gitu dalam apa namanya nggak fair itu menderita gitu rasanya. Tapi kamu bisa bertahan, bukan berarti meniadakan gitu. So, apa yang saya mau sampaikan gitu ya teman-teman di dalam pemaparan hari ini sebagai kesimpulannya bahwa perasaan nggak adil itu ada sesuatu yang memang subjektif. Ya, berasal dari perjalanan pengalaman pribadi seseorang dan dia nggak bisa disalahin gitu loh kalau perasaan nggak adil itu hadir karena tadi gitu ya itu merupakan satu perjalanan. Tapi munculnya perasaan powerless dan controlled by gitu ya menjadi korban dari orang lain atau keadaan atau situasi gitu, itu akan menguatkan perasaan dan pengalaman tidak adil itu. Nah, ketidakadilan hidup bukan sebuah kutukan yang harus diselesaikan, bukan sebuah hukuman, tapi itu tantangan yang harus kita atasi. Jadi kita bisa bertumbuh, bertransformasi, dan menjadi indah. Sejatinya, ketidakadilan itu sebenarnya memiliki kemampuan untuk kita itu mengasah hidup ini, untuk jadi resilient. Dan bisa ngambil kembali kendali hidup kita, take control. Jadi itu ya teman-teman ya, powerless and control by, itu kita menjadi powerful and take control. Begitu, atas hidup kita gitu. Nah, eh, sebelum masuk yang poin terakhir gitu, saya mau ada cerita satu kisah gitu. Jadi ada seseorang begitu ya, dia itu hidup di dalam waktu dia masih kecil, papanya meninggal, lalu kemudian dia hidup enak, mewah gitu ya, tapi tiba-tiba semua fasilitas diambil, lalu dengan sangat cepat di waktu dia SMP itu merosot begitu, nggak punya apa-apa gitu ya, dan sampai harus mamanya tuh nggak kerja, jadi sampai harus minta gitu kayak untuk makan gitu ya, dan dia disuruh untuk datang ke keluarga ini kayak minta belas kasihan gitu. Dan dia jalanin sebagai anak SMP kelas 1, tapi dia tuh dihina gitu kan, direndahkan segala macam. Nah, lalu kemudian hal itu menjadi sesuatu yang membuat dirinya itu merasa terhina. Nah, masuk ke remaja, dia juga nggak punya duit, nggak bisa keren gitu ya, nggak punya apa-apa, dia dibully gitu. Nah, dia dibully gitu, lalu kemudian di rumah juga mamanya tuh dengan single mom sangat keras gitu, jadi very abusive gitu. Jadi dia tuh punya pengalaman hidup itu nggak adil, hidup itu orang itu nggak adil, dunia itu nggak adil, Tuhan itu nggak adil. Dan dia sangat sensitif terhadap ketidakadilan. Nah, one day, ini udah usia 40 something gitu, itu jadi berkembang nih teman-teman, berkembang begitu strong gitu ya. Nah, akhirnya dia ada dalam satu pekerjaan. Pekerjaan itu adalah di dalam sebuah personal business gitu. Jadi dia kerja sama keluarga gitu ya, bisnis keluarga. Nah, itu kan bukan seperti perusahaan yang besar kayak di sini ada LTL, TBK begitu ya. Ini tuh perusahaan personal, perusahaan keluarga yang ownernya bisa seenak-enaknya gitu. Nah, seenak-enaknya gimana? Jadi ownernya ini bisa mainin duit bisnis yang begitu banyak
untuk hidup mewahnya dia, untuk boyongan bedol desa bawa keluarga besar dia, keluarga besar istri keluar negeri kemana-mana yang dia mau gitu ya. Tapi bayar karyawan itu bisa tersendat. Terus mereka ada kayak rent a car begitu buat mobil operasional berapa, buat manajer berapa mobil gitu. Bisa apa terancam ditarik sama leasingnya karena ketidakmampuan bayar. Tapi di sisi lain melihat kehidupan yang mewah sekali dari bos ini. Lalu kemudian dia juga melihat gitu loh, kalau bos ini tuh nggak bayar pajak gitu, nipu. Tapi kemudian hidup senang-senang. Jadi dia tuh sangat marah dalam ketidakadilan itu. Lalu apa yang dia lakukan? Waktu ada orang pajak datang, dia kasih bocoran ke orang pajaknya. Lu coba periksa ini. Lu coba periksa ini. Dia tidak mampu gitu loh melihat bahwa apa yang dia lakukan itu resikonya apa di depan. Gitu. Ada kemarahan yang sangat besar terhadap unfairness yang menyebabkan dia itu jadi mengambil sebuah langkah yang demikian. Dan akhirnya dia ketahuan dan di PHK. Karena menurut bosnya siapa lu, kok lu ngaduin gua? Dan bosnya itu kan punya kekuasaan kan gitu ya. Jadi eh, perasaan yang ini poin yang terakhir saya mau sampaikan, perasaan tidak adil yang tumbuh berkembang dan menguat menjadi cognitive distortion yang akhirnya semakin kuat, itu akhirnya bisa menyebabkan rusaknya relasi bahkan pekerjaan dan fungsi hidupnya. Akhirnya itu jadi hancur begitu ya. Padahal karir udah dibangun sedemikian rupa, tapi ada pengalaman-pengalaman berulang yang dia tuh nggak sadari gitu. Mendrive dia melakukan sebuah perilaku yang udah irasional karena cognitive distortionnya dan akhirnya resikonya begitu besar gitu. Nah, sebelum sampai ke sana teman-teman kita tuh perlu tahu gitu, apakah gitu kita ini perlu bantuan profesional apa enggak? Ini unfairness ini udah kayak gimana nih dalam hidup saya? Apakah saya udah jadi being irasional? Saya bisa melakukan apa gitu ya yang mempengaruhi orang lain demi mencapai tujuan saya? Ini nggak adil nih. Saya misalnya bisa bergerak untuk sebuah ketidakadilan padahal bukan kita gitu ya. Saya membela nama kelompok gitu. Ini nggak adil padahal bukan tentang kita gitu. Itu tuh udah sebenarnya tanda sih gitu bahwa there is something gitu. Nah, kalau seperti itu kita sebenarnya perlu sih untuk meminta pertolongan karena itu sebenarnya sebuah indikasi gitu ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Thank you untuk waktunya mendengarkan dan saya kembalikan kepada Alfian. Thank you semua. Oke, terima kasih Bu Helena. Boleh tepuk tangan teman-teman untuk Bu Helena. Tepuk tangan virtual ya. Atau gini juga boleh nih. Keren banget apa yang sudah disampaikan sama Bu Helena. Tadi saya dengar dikit Bu nih, apalagi yang paling awal Ibu sampaikan nih. Karena ternyata fairness atau ketidakadilan itu adalah subjektif ya Bu ya. Dan itu sangat-sangat berdasarkan persepsi kita gitu ya. Terus tadi juga Ibu sempat sampaikan kalau misalnya kita pengen jadi sehat dan bisa nenangin diri kalau lagi merasa ada sesuatu yang tidak fair gitu ya. Tadi saya masih ingat ada self soothing gitu ya. Menurut saya itu berarti kita bisa sadar nih dan juga terima kalau misalnya pasti ada aja gitu ya ketidakadilan gitu ya Bu ya, dan memang itu harus diterima. Dan ternyata bisa nyambung juga nih sama punya materi dari Pak Husin tadi kalau misalnya ada boundaries juga, kemudian kita harus bangun benteng sendiri dan kita harus bisa take control of ourselves ya, Bu Helena ya. Oke, keren banget. Kedua speaker kita hari ini boleh tepuk tangan lagi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian untuk Pak Husin dan juga Bu Helena. Oke, kayaknya udah pada nggak sabar nih untuk lanjut ke Q&A session. Nah, mungkin nanti dibantu sama teman dari Gading untuk bisa diaktifkan ya Q&A sessionnya. Setelah ini kita akan ada Q&A session. Teman-teman yang sudah hadir di sini boleh mungkin melihat lagi Zoom-nya di bawah gitu ya, di samping partisipan kalau nggak salah. Ada Q&A session, kemudian di situ teman-teman klik, nanti akan muncul kotak di mana teman-teman bisa memberikan pertanyaan gitu ya untuk Pak Husen dan juga Bu Helena berdasarkan topik hari ini, atau mungkin ada sesuatu yang menurut teman-teman sangat relate gitu ya dengan apa yang sudah dibawakan sama Pak Husen dan juga Bu Helena. Nah, kayaknya sambil mikir atau sambil apa namanya sambil ngetik Q&A-nya, mungkin kita bisa foto kali ya Bu Helena dan juga teman-teman semuanya ya. Nah, saya minta teman-teman untuk menyalakan kameranya. Boleh dinyalakan kameranya. Jadi biar kita bisa foto bareng nih gitu ya. Wah, udah ada dari Pak Hino, kemudian ada
Pak Michael juga, ada Bu Cynthia, kemudian ada siapa lagi nih? Ada Ibu Meike, ada, wah, udah rame banget nih ya. Oke, mungkin boleh dibantu Mas Dedi untuk bisa di screenshot. Jadi Bapak Ibu boleh Oke, kita senyum ada aja ya. 5 slide ya, jadi ada Ya, 5 kali. Karena nggak tahu Bapak Ibu ada di slide yang mana, jadi setiap kali ini bisa langsung senyum aja ya. ya, Oke, senyum aja slide pokoknya ya. pertama 1, 2, 3. Sekarang yang kedua. 1, 2, 3. Sekarang slide yang ketiga. Bapak Ibu yang belum aktifin kamera barangkali bisa aktifin. 1, 2, 3. Yang keempat. 1, 2, 3. Dan yang terakhir yang kelima. Siap-siap, 1, 2, 3. Oke, selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dedi. Semoga tidak ada gigi yang kering karena senyumnya berapa detik tuh lumayan ya. Oke, kita langsung lanjut nih di Q&A session. Jadi saya mau sampaikan dulu ke teman-teman. Hari ini ternyata kita tidak terlalu banyak apa namanya waktu yang tersedia gitu ya. Dan kalau misalnya nanti ada beberapa pertanyaan yang belum kejawab, nanti akan saya sampaikan harus diapakan dan teman-teman harus ngapain gitu ya. Kalau masih ada pertanyaan yang belum kejawab, gitu ya. Oke, sudah ada pertanyaan yang masuk baru satu. Semoga masih ada di pikirannya teman-teman di sekarang sama Bapak Ibu yang sudah hadir. Boleh langsung dituliskan gitu ya di Q&A fiturnya di bagian bawah Zoom di samping partisipan. Nah, ini boleh nanti Bu Helena atau mungkin Pak Husin bisa menjawab kali ya. Ini ada pertanyaan dari salah satu peserta. Jadi, bagaimana harus merespon jika diperlukan tidak adil? Walau menurut Bu Helena itu absurd dan subjektif, berarti ini bisa dari ke Bu Helena ya. Tidak adil, dijelek-jelekan, dan berusaha disingkirkan dari pekerjaan melalui cara fitnah sana-sini dan pencitraan jelek tentang kita. Nah, resilient gimana caranya Bu untuk menghadapi ini? Oke, aku coba langsung jawab ya. Iya, ini memang situasi yang gak enak banget sih. Kalau dari yang diceritain, nggak adil, dijelek-jelekin, berusaha disingkirin dari kerjaan kita, caranya difitnah sana sini, pencitraan jelek tentang kita. Itu kayaknya kalau saya jadi dia tuh ke kantor aja udah males ya kayaknya ya. Gitu ya, menghadapi situasi ini. Tapi bagaimana menolong kita adalah lebih kepada tadi ya, kalau istilah yang dipausin saya kurang ingat, intinya fokus ke diri kita gitu ya. Apa yang kita mau gitu Bu dalam situasi seperti ini. Apakah kita memilih untuk menjadi korban begitu. Bahwa kita ini memang difitnah dan kita sama loh dengan yang dibunyikan oleh orang-orang itu gitu ya. Atau kita mau melihat diri kita dan mempercayai diri kita. Nah, di sini yang mungkin PR-nya ya Bu, kita terima diri kita gitu. Jadi waktu orang lain tuh bilang kita itu A, B, C gitu ya. Well, kita itu orang yang seharusnya paling tahu gitu loh tentang diri kita dan apa yang kita kerjakan. Nah, itu yang penting. Caranya adalah coba kita ke diri kita dulu. Apakah saya itu seperti yang difitnahkan gitu ya? Oh, enggak kok. Oke, kalau enggak kamu seperti apa? And be it. Jadi seperti yang ini nggak mudah, saya bilang ini nggak mudah. Tapi time will prove gitu ya. Waktu kamu fokus dengan dirimu, kamu fokus menjadi seperti yang dirimu sepakati kamu ingin menjadi, dan kamu develop di situ, time will prove. Either kamu promosi, either orang yang fitnah kamu, yang ketahuan dia memfitnah kamu, either kamu ya meninggalkan tempat itu. We never know, the story will gonna be different sama tiap orang. Tapi ya tadi, memakai energi untuk fokus ke diri kita, memakai energi untuk melihat kepada solusi. Tapi itu nggak mudah. Makanya saya bilang, itu nggak mudah kalau situasinya seperti yang Ibu ini sampaikan. Kita perlu untuk mungkin berdiam dan memikirkan situasi yang kita hadapi ini sebenarnya bicara tentang apa.
dan apa yang saya harus hadapi, harus saya lakukan, apa yang saya percaya tentang diri saya, bagaimana self confidence saya di dalam ini, atau saya tuh ya kayak layangan putus begitu. Nah, itu lebih sulit. Tapi kalau ternyata ibu merasa tidak mampu, ibu perlu mencari support system gitu ya. Yang di luar perusahaan itu gitu ya, perlu punya support system. Kalau nggak nolong juga ya ibu perlu bantuan profesional. Jadi intinya adalah dalam kondisi seperti ini kita merasa tidak berdaya, kita menjadi korban. So jangan diam di situ. We have to do something to help ourselves gitu Bu. Dengan langkah-langkah yang seperti tadi, diri sendiri, lalu support system, mungkin nanti bantuan profesional. Semoga menjawab ya Bu. Terima kasih jawabannya Bu Helena. Maksudnya kalau misalnya ke profesional berarti ke konselor atau psikolog ya, Bu Helena ya. Iya, bisa seperti itu. Oke. Kadang kalau di kantor ada coach juga mungkin bisa juga ke coach. Depends ya, dia akhirnya layernya bisa menolong semana gitu. Jadi bisa sih intinya kita love ourselves gitu. Kalau ada sesuatu dan kita butuh pertolongan, jangan malu-malu mencari pertolongan. Oke, jadi jangan malu-malu cari pertolongan ya, teman-teman ya. Sip, terima kasih Bu Helena. Kemudian saya mau dan dulu nih satu dari Bu eh, Evilda ya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah benar apabila kita mengalami unfair dari seseorang, kemudian kita tetap bersikap baik kepada orang tersebut? Atau hal apakah yang seharusnya dilakukan nih Bu? Padahal saat kita bersikap baik, orang tersebut tetap bisa aja tidak melihat kebaikan dari kita, gitu. Ini ke siapa Alfian? Ke Pak Husin. Oh, ini saya rasa ke Bu Helena ya. Atau mungkin kalau misalnya Pak Husin bisa menjawab juga oke banget nih. Pak Husin, apakah Pak Ya, Husin oke, mendengar? oke. Ya, baik. Terima kasih ya, Christina ya. Saya sangat apa sangat bisa merasakan ya perasaan kamu ya, karena masalah seperti saya katakan tadi di depan, masalah unfair ini memang nggak mudah sebenarnya ya untuk dihadapi gitu ya. Jadi memang ini saya cuma bisa kasih dua pandangan begini. Satu, ada hal yang bisa kamu kontrol dan ada hal yang bisa kamu terima, gitu ya. Jadi memang dalam konteks menghadapi orang yang tidak fair sama kamu gitu ya. Sekali lagi, kami di coaching itu melihatnya gini, problem itu bisa muncul dari mana saja, kapan saja gitu loh. Jadi yang bisa kita lakukan itu adalah membentengi kita sebenarnya. Jadi benteng ini sebenarnya adalah tadi saya katakan sebagai resiliency. Tetapi resiliency itu sebenarnya kalau kita ambil secara praktis, sebenarnya adalah ada aspek yang bisa kita kontrol sebenarnya, gitu ya. Jadi contoh misalnya yang kita bisa kontrol, ada orang yang unfair sama kita. Nah, respon kita tuh bisa macam-macam kan respon kita. Bisa respon makin jahatin dia gitu, atau respon kita jadi netral saja, ya kan, menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang sangat subjektif seperti tadi Ibu Helena katakan, atau bagian yang mungkin kita bisa katakan sebagai sesuatu yang ya kita rasa kita memang nggak bisa kontrol ya orang itu unfair ke kita. Setuju nggak ya dengan sekali ini? Jadi ada aspek-aspek yang di luar kita itu yang kita nggak bisa kontrol. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah menerima kenyataan bahwa ada orang yang tidak fair sama kita, gitu ya. Jadi kalau kamu bisa kemudian menerima itu, maka kamu kemudian bisa dengan leganya mengatakan, well, dunia ini memang ada orang yang kayak gitu, gitu ya. Sehingga kita bisa kemudian melakukan self reflections gitu terhadap situasi itu dan belajar ya bahwa ada orang yang tipenya kayak gitu loh. Dan dan ada istilah gini loh, yang yang waras itu yang harus ini ya, harus harus bisa bisa lebih tenang begitu maksud saya ya. Jadi Anda sekalian, rekan sekalian, seperti saya katakan, problem unfair itu di mana-mana. Anda ada di dunia kerja, di keluarga, bahkan dengan pasangan sekalipun gitu ya. Itu akan ada kesan unfairness gitu. Jadi saya berharap rekan-rekan bisa menerima kenyataan itu, tetapi juga tadi kan saya mengatakan bahwa salah satu aspek resiliency itu adalah optimistik. Nah, optimistik itu salah satu cirinya adalah apa? Dia bisa
atau dia bisa melis ya hal-hal yang dia bisa kerjakan, yang dia bisa kontrol sebenarnya. Contoh, orang ini unfair kepada kamu. Apa yang kamu harus bisa kerjakan? Kan itu yang bisa kamu kontrol kan, gitu ya. Nah, jadi kalau kamu mengatakan kayaknya saya enggak mau balas dengan air tuba atau istilah itulah ya. Saya mau baik lah. Saya mau katakan apa eh, katanya kalau orang orang jahat itu ya kalau dikasih kebaikan itu kayak kita kasih bara api di kepalanya kan kira-kira gitu ya. Jadi kita baik aja sama dia terus baik sama dia sampai dia sungkan sendiri. Gila, gue sudah berbuat jahat sama kamu, tapi kamu masih buat baik sama aku. Nah, rekan-rekan sekalian, itu adalah menurut saya adalah respon yang bisa kamu kontrol. Ya, jadi pilihannya kepada Bapak dan Ibu sekalian, mau jahatin lagi gitu ya, atau kemudian meresponnya dengan kebaikan itu. Nah, itu kan kontrol ada di tangan kita, bukan di tangan dia, gitu ya, tangan kita. Jadi dengan sekalian, jadi dua hal, kontrol, accept, gitu ya. Nah, itu akan membantu rekan-rekan untuk bisa mungkin lebih lega ya di dalam menghadapi berbagai permasalahan unfair. Gitu ya, Bu Christina dan rekan-rekan semua. Oke, terima kasih Pak Husin untuk jawabannya. Jadi saya akan tandain kalau sudah dijawab ya. Tadi saya sepakat sama Bapak juga kalau misalnya kita nggak bisa ngontrol orang ya Pak ya. Jadi let us control ourselves gitu ya Pak Husin ya. Ya, oke. Nah, saya pengen tanya sama teman-teman yang lain ini, mungkin Bu Helena atau teman-teman gading yang lain, apakah masih bisa bisa berapa pertanyaan lagi nih kira-kira untuk sore hari ini? Apakah dua masih memungkinkan? Kayaknya satu ya, Alfian. Satu ya Bu ya. Baik, Heeh. baik kalau gitu. Waktunya soalnya. Waktu ya, dan Tapi ternyata di kamu sini. tadi janji apa gitu ya? Oh iya. Nah, menarik banget nih untuk materi yang sudah disampaikan sama Bu Helena sama Pak Husen. Nah, sebelum lanjut satu pertanyaan, saya pengen mengingatkan teman-teman lagi nih kalau misalnya eh, Gading Konseling itu adalah konseling center ya Bapak Ibu dan teman-teman yang melayani semua lapisan masyarakat non sara dan bersifat sosial. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di sini ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini, boleh silakan Bapak Ibu untuk memberikan donasi ya ke nomor rekening yang nanti akan diberikan melalui chat gitu ya. Oke. Nanti sudah, oh ya, sudah masuk nomornya. Jadi silakan teman-teman boleh pelajarin lagi Gading Counseling atau mungkin tadi yang sudah masuk sebelum acara dimulai sudah ada company profile sebenarnya dari Gading Counseling atau pengen tanya-tanya lebih lanjut soal Gading Counseling di pamflet atau poster yang sebelumnya sudah dibagikan ada kontak personnya ya Bu Helena di situ ya. Oke, siap. Nah, saya akan bacakan satu pertanyaan lagi nih. Oke. Eh, sip. Yang pertama, jika ternyata keadilan itu bersifat subjektif, apakah ada nilai keadilan rata-rata yang bisa diterima mayoritas orang? Kemudian seberapa besar, maksud saya, pengaruh SQ dan juga EQ, berarti spiritual quotient ya, dan juga emotional quotient, terhadap cara orang bereaksi terhadap subjektivitas keadilan. Gimana cara ngukur atau meningkatkan SQ atau EQ kita ini? Oke, boleh digabung mungkin jawabannya Bu Yana sama Pak Husen ya. Silakan. Saya coba jawab yang kedua ya. Seberapa besar pengaruh SQ dan nah, karena ini sesuatu yang subjektif, memang SQ dan EQ juga sesuatu yang subjektif, begitu ya. Jadi itu akan membawa kita melihat hal itu dalam perspektif yang berbeda. Jadi spiritual question gitu, itu akan menghadirkan Tuhan di tengah ketidakadilan tersebut gitu. Nah itu menolong tadi saya bilang gitu karena sesuatu yang subjektif karena pengalaman kita gitu, kita akan diperkuat menjadi sebuah belief bahwa memang hidup itu nggak adil gitu. Tapi begitu ada hadirnya Tuhan gitu, nah, itu akan membuat kita melihat, oh sekalipun kayaknya keadaan tidak berubah, pelakunya itu nggak dapat hukuman yang setimpal, seolah-olah begitu ya, tapi hidup saya tuh tetap dijaga ya, gitu.
saya itu tetap mendapatkan blessing dari tempat lain. Saya tuh mendapatkan sebuah keadilan mungkin bukan dari sudut pandang saya, gitu. Jadi SQ itu akan menolong kita melihat keadilan itu shifting versinya, bukan versi kita adil tuh harusnya demikian loh, gitu ya. Nah, misalnya adil tuh harusnya warnanya biru loh, gak adil tuh warnanya hijau gitu. Tapi kita bisa shifting gitu. Ternyata adil waktu Tuhan itu hadir, terserah adil mau biru kayak mau hijau kayak mau ungu kayak gitu. Dan itu sangat berpengaruh. EQ juga begitu. Jadi waktu dia bisa dealing dengan emosinya, dia akan bisa memahami, menerima, dia mendevelop dia punya EQ, maka itu akan menjadi sebuah kemampuan dia memahami perilaku orang lain itu. Dia jadi tidak melihat diri sebagai korban, tapi dia bisa melihat, oh orang yang pelaku itu dia begini, begini, begini ya emosinya ya. Nah itu sangat menolong kalau kita meningkatkan SQ dan EQ karena bicara psychological gitu ya itu kan tidak satu sisi gitu ya. Jadi banyak sekali aspek. Nah, itu yang kalau cara mengukur meningkatkannya, well kita kalau spiritual ya kita mendekat kepada Tuhan dengan kepercayaan kita masing-masing dan kita ibadah dengan support system kita di dalam kepercayaan yang sama gitu ya. Kalau EQ ya kita belajar juga cara-cara yang mungkin kita nggak pelajarin ya. Itu perlu kita mencari tahu how gitu ya. Apalagi kita kalau dibesarkan dengan keluarga abusive, aduh boro-boro mengenal emosi ya hajar bleh aja tuh emosi ya ditindas-tindas gitu. Nah, itu perlu pertolongan, perlu pembelajaran dan itu worth it sih untuk kebaikan kita. Gitu. Mungkin Pak Husin bisa jawab yang nomor satu, Pak. Ya, saya rasa yang kita sebut sebagai nilai rata-rata itu diwujudkan dalam bentuk misalnya hukum, begitu ya. Eh, Hukum, kemudian kebijakan barangkali. Kemudian yang ketiga itu praktek-praktek sosial barangkali ya. Jadi misal contoh gini lah, di dalam hukum misalnya pidana kita gitu, ya penipuan misalnya maksimal dihukum misalnya 5 tahun. Ini ada yang mengatakan bahwa, loh penipuannya lihat dulu dong, ini penipuan yang kecil apa gede, apa super gede gitu ya. Nah kalau super gede mestinya jangan 5 tahun dong, 10 tahun. Nah tetapi hukum, ya kan di dalam pertimbangan-pertimbangan orang-orang pakar yang kemudian membuat hukum itu, mereka melihat bahwa 5 tahun itu cukup untuk membuat orang itu jerah terhadap apa yang dia lakukan. Mau besar mau kecil gitu ya, itu akan tergantung kepada bagaimana interpretasi hukum itu di pengadilan misalnya. Nah itu menurut saya adalah nilai keadilan rata-rata gitu ya hukum itu. Misalnya praktek-praktek lah gitu, praktek-praktek sosial ya, gotong royong misalnya. Anda tahu bahwa misalnya di dalam masyarakat tradisional, bahkan mungkin di masyarakat modern di Indonesia misalnya, kita masih sangat mengenal istilah gotong royong, yaitu satu bentuk keadilan ya yang kemudian diwujudkan dalam praktek-praktek sosial gitu ya. Jadi misalnya ada orang yang kekurangan makanan gitu, kita bisa satu kompleks itu bisa nyumbangin makanan gitu misalnya gitu. Jadi ini adalah praktek-praktek keadilan itu. Dan yang mungkin yang berkaitan dengan kebijakan misalnya ya. Jadi misalnya ada sekolah-sekolah ya yang kemudian dengan bijaksana mengatakan bahwa walaupun kita sekolah agama misalnya, saya misalnya sekolah Islam atau saya sekolah Kristen, tetapi saya mempunyai kebijakan menerima semua ya masyarakat dengan ras, etnik, agama apapun, tetapi ya kan kita kemudian mengakui ada konteks Kristen di situ, misalnya ada konteks Islam di situ misalnya. Jadi kita memberikan kebijakan itu menurut saya adalah keadilan, ya keadilan yang disebut dengan keadilan rata-rata. Jadi artinya bahwa kita memang perlu melihat keadilan itu dalam konteks-konteks yang lebih besar begitu, sehingga kita bisa melihat itu sebagai satu yang kita sebut sebagai rata-rata itu. Jadi mayoritas orang akan bisa menerima kenyataan gitu kalau memang itu dibentuk hukumnya gitu ya, atau ada praktek-praktek sosial budaya yang kemudian melekat kepada kelompok masyarakat itu dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin itu. Jadi sekali lagi rekan sekalian, saya sangat bersyukur bisa kemudian melihat berbagai pertanyaan ini, tetapi tadi yang seperti saya katakan dari sisi coaching itu ya, saya melihatnya gini, lihatlah ke diri kita gitu ya, dan jangan hanya lihat fenomenanya gitu. Kalau fenomena yang kita lihat nanti kita jadi kesal sendiri gitu. Kita jadi marah sendiri gitu ya. Jadi kita perlu lihat diri kita gitu ya. Artinya bahwa bagaimanapun juga ya keadilan yang bersifat objektif itu memang sukar sekali. Betul ya, sukar sekali kita terima keadilan objektif itu. Tetapi penting untuk kemudian punya resiliensi ya terhadap lapisan-lapisan unfairness itu.
bagaimanapun bentuknya gitu. Jadi kita bisa bertahan menghadapi situasi itu. Ya rekan sekalian, bagi yang masih masih bingung segala macam, nanti kita akan ada sesuatu di hari Sabtu, nanti bisa dijelaskan oleh teman-teman panitia. Silakan, saya balikin. Terima kasih Pak Husein. Boleh tepuk tangan untuk Bu Helena dan Pak Husein, Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi tadi udah di-spill ya sama Pak Husein untuk hal ini. Jadi saya mau bilang nih, saya mewakili teman-teman Gading Konseling, mau sangat-sangat berterima kasih dan juga mengapresiasi teman-teman karena sangat antusias untuk seminar ini. Terbukti dari banyaknya pertanyaan yang sudah masuk kita. Tapi sayang banget karena ada keterbatasan waktu, jadi belum bisa dijawab semuanya sekarang. Tapi, nah ada tapinya nih. Nah, semua pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman nanti akan dijawab pada saat Instagram Live di akunnya IG di akun Gading Konseling ya yang akan dilakukan Sabtu malam besok tanggal 27 Januari 2024. Jadi jamnya jam 7 sampai jam 8. Oke. Nah, sekarang mungkin berapa detik nih Bapak Ibu boleh ambil HP, boleh buka Instagramnya, semoga semuanya punya Instagram ya. Buka Instagramnya kemudian ketik nama Instagram dari Gading Konseling @gadingkonseling, konselingnya yang bahasa Indonesia ya. Jadi Gading Konseling boleh kalau misalnya di follow malah keren banget ya kalau di follow ya Instagramnya. Jadi jangan lupa besok hari Sabtu tanggal 27 jam 7 malam akan bareng-bareng lagi nih bahas soal pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang belum sempat kejawab hari ini. Oke. Nah, sebelum berakhir seminar kali ini, saya akan mempersilahkan Kak Rika dari tim Gading untuk membacakan beberapa pengumuman ya sebelum acaranya ditutup. Silakan, Oh, Kak Rika. ya, oke. Terima kasih Pak Alfian. Sebentar, ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan antusias Bapak Ibu dalam mengikuti acara seminar online hari ini yang dilaksanakan oleh Gading Counseling and Empowerment Center. Seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui, bahwa Gading Counseling merupakan sebuah counseling center yang melayani semua lapisan masyarakat, non-sara, dan juga bersifat sosial. Dengan demikian, apabila Bapak Ibu merasa terberkati dengan acara ini dan ingin mengambil bagian dalam pelayanan Gading Konseling, khususnya melalui Dana, silahkan Bapak Ibu dapat memberikan dukungan melalui nomor rekening yang sudah tertera di kolom chat dan layar Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa transfer ke rekening BCA yang tertera atau menggunakan kris yang ada di layar. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang Bapak dan Ibu berikan untuk pelayanan kami. Oke, untuk selanjutnya kami minta bantuan dan kesediaannya bagi Bapak Ibu untuk mengisi form feedback melalui link yang sudah tertera di layar Bapak Ibu atau melalui link yang sudah diberikan di kolom chat. Saran dan masukan yang Bapak Ibu berikan sangat membantu kami untuk melayani lebih baik ke depannya. Selain itu, jika Bapak Ibu ingin mendapatkan e-certificate, silakan Bapak Ibu mendaftarkan diri juga melalui form yang sama dan mengisi data yang dibutuhkan. Oke, dan tahun ini Gading Counseling and Empowerment Center akan merayakan anniversary yang keempat di Bapak Ibu. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir dalam acara spesial kami, di mana kami akan mengadakan online seminar dengan judul yang khusus, yaitu The Uniqueness Christian Career Counseling. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti seminar ini, silahkan mendaftarkan di link yang tersedia atau menghubungi admin Gading Counseling melalui nomor yang tertera di layar. Dan atau Bapak Ibu juga bisa mendapatkan nomor WhatsApp Gading Counseling yang ada di dalam grup WhatsApp seminar ini. Seminar ini akan dilaksanakan pada hari Kamis, 22 Februari 2024 pada pukul 19 tepat waktu Indonesia Barat. Silahkan Bapak Ibu mendaftarkan ulang diri Bapak Ibu, dan jangan lupa untuk mengajak rekan, kerabat, dan juga keluarga, supaya kita bisa sama-sama nih belajar hal yang baru, dan tentunya semakin memperkaya pengetahuan yang kita miliki dari narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Pendeta Yakub Subsada. Silakan Bapak Ibu mendaftarkan pada link yang ada di layar,
atau nanti admin bisa memberikan informasi lebih lanjut di dalam grup WhatsApp. Oke, dan selanjutnya, Gading Konseling juga telah menerbitkan sebuah buku yang saya pastikan akan sangat memperlengkapi dan memberkati Bapak Ibu sekalian nih. Buku ini berisi kisah nyata dari beberapa klien kami yang pastinya sudah berdasarkan izin dari klien yang bersangkutan dengan tidak membuka identitas asli klien. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih dalam terkait pengalaman konselor dalam melayani klien, silakan Bapak Ibu menghubungi admin Gading Konseling melalui nomor WhatsApp. Dan sekian pengumuman dari saya. Sebelumnya akan ada informasi tambahan dari Bu Helena. Silakan Bu Helena. Iya, thank you Rika. Bapak Ibu, jadi tadi setelah pemaparan kami begitu ya, sejalan dengan visi kami Gading Counseling, maka sebenarnya kami tuh memiliki sebuah program gitu yang namanya EAP begitu. EAP itu adalah Employee Assistance Program. Nah, ada di sini sebuah penelitian ya Bapak Ibu gitu ya dari Gallup 2022 bahwa 61% karyawan itu mengutamakan well-being. Personal well-being merupakan sesuatu yang integral dalam diri seseorang baik saat dia berada di kantor, di rumah atau komunitas lainnya. Jadi kita tuh ternyata nggak bisa gitu ya meninggalkan masalah rumah di rumah terus kita fokus di kantor. Ternyata semuanya itu ada di dalam diri kita dan kepribadian kita dimanapun itu akan sama membawa diri kita sehingga perlu banget untuk kita menjaga well-being kita. Nah, dari data Gading Counseling yang 2020 sampai 2023, mayoritas keluhan para karyawan dari program AAP kami, jadi kami itu bekerja sama dengan perusahaan, sign contract begitu ya. Jadi dari Gading Counseling mendedikasikan satu konselornya datang ke company tersebut untuk mengkonseling karyawannya. Tapi YAP bukan hanya konseling sebenarnya Bapak Ibu, ada juga coaching, ada juga training begitu. Bisa juga seminar mental health. Jadi itu merupakan satu paket ya untuk menjaga atau membangun well-being dari karyawan. Nah, ternyata dari yang sesi konseling gitu ya sudah berjalan itu mayoritas keluhan para karyawan terkait dengan emosi, kecemasan, karir, relasi dan keluarga. Jadi nggak cuma karir gitu loh. Bahkan karir itu nggak nyampe 50%. Jadi memang karir paling tinggi tapi tidak mencapai 50%. Jadi banyak aspek lainnya gitu yang ternyata membutuhkan bantuan. Nah, ini yang program yang kami ingin untuk perlebar gitu ya pelayanan ini seiring dengan meningkatnya kesadaran mental health gitu. Bagaimana kami ingin yang tadinya lebih banyak mungkin walk-in client gitu ya ke Gading Counseling, tapi kita oke, kita pengen masuk lebih jauh dalam company-company. Dan kalau saya bersyukur di sini berterima kasih untuk beberapa rekanan dari Gading Counseling yang boleh hadir ya dari Lautan Luas, dari Redcom gitu ya, terus ada dari Growth Center juga saya lihat ada beberapa teman-teman, lalu kemudian ada dari teman-teman dari komunitas yang SCTRI juga ada gitu. Dan dari anak perusahaan yang company yang kami layani juga ada yang hadir. Terima kasih untuk hadirannya. Mungkin tadi ya lebih awal saya lihat nama-nama tersebut. Kan ada Bucin, thank you banget Bucin untuk supportnya gitu ya. Ada beberapa nama yang saya kenal di sini gitu. Dan itu semua adalah company yang bekerja sama, kami sama-sama memiliki kerinduan yang membangun individu gitu ya. Nah, Employee Assistance Program ini berfokus pada peningkatan well-being tiap karyawan, kehidupan pribadi, keluarga, relasi, dan kinerja yang pada akhirnya memang tidak berkorelasi langsung, tapi ada peningkatan produktivitas dari perusahaan saat pribadi itu lebih ready, lebih fokus begitu ya, lebih jadi pribadi yang efektif. Itu yang bisa saya bagikan. So, sangat-sangat terbuka untuk kita bekerja sama lebih lagi di tahun 2024 ini. Thank you. Saya kembalikan kepada Alfian. Oke, thank you Bu Helena untuk pengumumannya dan juga tadi dari Karika ya untuk beberapa pengumumannya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan teman-teman yang ngerasa sudah memberikan pertanyaan tapi belum kejawab, besok Sabtu akan ketemu lagi ya dengan Gading Counseling. Nah, untuk saat ini berakhir sudah seminar kita pada hari ini, teman-teman, dengan judul Confronting the Elephant in the Room, Addressing Unfairness in the Workplace.
saya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para speaker hari ini. Ada Pak Husin Wijaya, terima kasih Pak. Kemudian ada Bu Helena, sudah memberikan banyak sekali insight untuk kami semua gitu ya, untuk teman-teman Bapak Ibu yang sudah hadir di seminar ini. Dan saya Alfian pamit, sampai ketemu di acara Gading Konseling yang lainnya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Hamzah Terima kasih Midar semua. sekalian, sampai jumpa. Terima kasih.